warahmatullahi wabarakatuh, Pak Endarto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah. Begini Pak Endarto, kaitannya dengan supervisi akademik dengan pola pikir coaching. Nantinya kan Pak En akan saya supervisi pada saat mengajar. Nah, sebelum kita melakukan supervisi, lebih baik kita observasi dulu sebelum Pak Endarto nanti mengajar. Kita melakukan diskusi pra-observasi dulu. Apakah Pak Endarto sudah siap? Siap Bu. Pak En, untuk langkah-langkah pembelajaran nanti kalau saya boleh tahu nanti langkah-langkah yang akan diterapkan di pembelajaran seperti apa nanti? Untuk langkah-langkah pembelajaran yang pertama nanti kita akan melakukan persepsi pendahuluan. Ya, pendahuluan nanti ini berisi bagaimana untuk mengetahui keadaan siswa, daftar hadir, kehadiran siswa, berdoa, terus kemudian mungkin akan ada sedikit SPP, dan kemudian ada pertanyaan pematik untuk mengulas materi sebelumnya. Setelah itu baru kemudian kegiatan teori. Nah, kegiatan ini nanti banyak sekali rangkaiannya, ada diskusi, ada presentasi, dan ada uji kerja. Terus itu ada kegiatan penutup. Nah, kegiatan penutup ini berupa sebelumnya itu ada penilaian, asesmen, terus kemudian refleksi dari siswa tentang pembelajaran hari ini nanti. Saya kira Pak Endarto sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran. Ini saya cukupkan sekian untuk observasinya. Mudah-mudahan nanti pembelajaran dapat berjalan lancar. Terima kasih Pak En. Jika ada salah saya mohon maaf. Kita nanti lanjut ke observasi pembelajaran di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. SMK Negeri 2 Purwodadi. Bersih, maju, berkembang. Ya, terima kasih untuk anak-anak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Semoga di hari ini semuanya sehat sehingga dapat menerima pembelajaran dengan baik dan bermanfaat untuk kalian semua. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu ketua kelas mohon untuk disiapkan pimpin berdoa. Ya, Mas. Siap, gerak, doa mulai. Kita mulai. Mari kita fokus ya, melatih kefokusan untuk kalian. Jadi nanti ada hitungan 7, 4, 8. 8 nanti 7 itu nanti menarik napas lewat hidung, terus kemudian tahan di perut selama 4 detik, 4 hitungan, terus dikeluarkan lewat mulut 8 hitungan. Ya, biar nanti fokus, biar nanti konsentrasinya dapat diperoleh begitu ya. Kita coba dulu ya. Hitungan 1, 2 sampai ke 7, tarik nafas lewat hidung, terus kemudian tahan di perut selama 4 hitungan, terus kemudian keluarkan lewat mulut sebanyak 8 itu. Dicoba dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tahan di perut 4 hitungan ya. 1, 2, 3, 4. Keluarkan lewat mulut sampai 8 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Adakah yang izin tidak? Hah? Oh, nihil ya? Ya, jadi nihil, hari ini nihil, tidak ada yang izin, tidak ada yang sakit, maupun tidak ada yang boleh. Kalian tentunya masih ingat pembelajaran yang kemarin yang telah saya lakukan Mas ya. Jadi kemarin terkait dengan masalah bisnis di bidang otomotif. Masih ingat ya, kemarin kalian sudah maju presentasi satu persatu bahwa bisnis otomotif itu sangat sangat digerakkan dalam arti kalian nanti bisa membuka peluang usaha setelah lulus dari SMK, pertama SMK Negeri 2 Purwodadi.
Masih ingat bisnis yang kalian buat? Coba kamu mas, bisnis kalian kemarin apa mas? Yang kelompok satu mana kelompok satu? Ya kelompok satu kemarin bisnisnya tentang apa mas? Apa? Oh JNT ya, pengiriman barang-barang mas ya. Jadi strateginya seperti apa mas? Strateginya kalian buka usaha jasa pengiriman barang. Langkah yang pertama yaitu pastinya menyiapkan modal sebagai langkah utama dalam membuat usaha. Langkah kedua mengetahui atau menguasai dulu teknik marketing yang akan kita lakukan ke depannya, gimana langkah-langkahnya. Selanjutnya langkah ketiga yaitu langkah memulai usaha pertama. Usaha itu pastinya akan berubah dari kecil-kecilan dulu hingga suatu saat pastinya akan berkembang dengan sendirinya. Ya, tepuk tangan untuk masnya, Mas Abdul ya. Jadi saya kira kalian sudah cukup paham, sudah cukup mengerti kira-kira bidang usaha nanti setelah lulus dari SMK itu seperti apa. Atau video yang ada di depan. Jadi ini adalah alat ukur yaitu jangka sorong. Jadi jangka sorong ini nanti bisa digunakan untuk macam-macam, untuk mengukur kedalaman, diameter luar maupun diameter dalam. Untuk yang digambar itu adalah alat ukur apa mas? Benda kerja yang mau diukur. Ya, ada piston, ada juga yang rek as ya. Ya, itu cara mengukur daripada piston itu menggunakan diameter dalam ya, diameter dalam. Terus kemudian nah itu adalah pad ya, pad rim, kapas rim. Jadi macam-macam untuk penggunaan daripada jangka sorong tersebut. Jadi cara penggunaannya seperti itu. Ini untuk mengukur diameter luar piston. Kita menggunakan, nah ternyata salah ya. Itu harus lurus, tegak lurus. Ya. Benda kerja terkait dengan yang ada di otomotif, terutama TKR, kita banyak sekali menggunakan alat ukur dan ini sangat penting sekali untuk alat ukur karena untuk mengetahui ketepatan, ketelitian nanti pada saat kalian melakukan servis dan lain sebagainya. Ya. Jadi ini adalah dasar utama di dunia teknik, terutama untuk otomotif. Kalian juga harus bisa menguasai alat ukur. Alat ukur sebenarnya banyak sekali mas, macam-macam. Selain jangka sorong, apalagi kira-kira alat ukur yang digunakan di otomotif mas? Selain jangka sorong, mikrometer, betul. Apalagi yang kalian ketahui terkait dengan alat ukur yang digunakan di otomotif? Ada jangka sorong, ada mikrometer, apalagi? Multitasker, betul sekali. Apalagi? Apa? Mistar baja, bisa saja alat ukur juga. Apalagi? Ya nanti kalian silahkan browsing di internet kira-kira alat-alat berapa saja yang bisa digunakan di dunia otomotif ya. Jadi nanti saya bagi menjadi masing-masing satu kelompok ada 4, membentuk kelompoknya masing-masing. Nanti ada pembelajaran ya, pembelajaran nanti pertama kalian mencari sumber alat-alat ukur yang bisa digunakan di otomotif ya. Terus kemudian habis itu kalian browsing, dicatat, kemudian habis itu nanti kalian praktek sesuai dengan yang kalian inginkan ya. Saya ingin menggunakan alat ukur mikrometer pak, saya menggunakan alat ukur jangka sorong pak. Nah, itu nanti tergantung daripada kelompoknya masing-masing ya, bisa ya. Terus kemudian masalah pengukurannya nanti pun juga sama. Kalian ingin mengukur seker, nanti kalian membawa benda kerja seker. Saya mengukur tromol rim atau kapas rim, nanti dibawa diukur sekalian
di masing-masing kelompok. Habis itu kalau sudah, kalian nanti presentasi berdasarkan benda baja yang kalian ukur itu tadi. Hasilnya nanti bisa diupload di pada saat kalian praktek ngukur ya, nanti di video, nanti dikirim ya, dikirim ke link yang nanti akan saya bagikan. Kira-kira jelas sih. Nah sekarang dibagi beberapa kelompok seperti kemarin aja ya. Jadi ada 7 kelompok, sesuai absen langsung membentuk kelompoknya masing-masing. Dan hitung dari hitungan ke-5 ya, sampai bisa dimulai. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Seperti kelompoknya kemarin. Sorong, saya mau alat ukur kilometer. Nanti mencari alat ukur yang ada di lab ya. Habis itu nanti maju presentasi. Diameter utamanya 80, skala utama 40. Sekarang saya mulai dari sini 80, 0,80, jumlahnya 80,80. Ayo ketua kelasnya, amin. Jadi nanti kamu mas. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Akbar Hamdani. Perkenalkan, nama saya Ferdius Musmana. Perkenalkan, nama saya Bambang. Perkenalkan, nama saya Andika Ramadawi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok saya, yaitu menggunakan jangka sorong. Jangka sorong atau vernier kaliper atau jangka geser merupakan alat pengukur yang digunakan untuk mengukur benda kerja. Dan di sini benda kerja sendiri yaitu ada piston. Kami langsung saja akan mempraktekkan cara mengukur diameter luar piston. Caranya yang pertama yaitu buka selebar besar ukuran piston, lalu putar kunci atau kunci. Setelah itu baca hasil dari pengukuran diameter luar piston ini yaitu adalah 80,81 mm. Selanjutnya yaitu mengukur diameter dalam dari piston. Caranya yaitu yang bagian atas ini dimasukkan ke lubang yang akan diukur. Tinggal sesuaikan, lalu putar skrup pengunci atau pengukur kunci. Lalu baca. Nah, hasil dari pengukuran diameter dalam ini adalah 75,80 mm. Sebenarnya jangka sorong sendiri bisa mengukur untuk kedalaman, yaitu menggunakan geber. Tetapi karena tidak kerjanya tidak ada, jadi sekian. Cukup ini. Dari teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan? Sekian, jika tidak ada yang ditanyakan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke kita, fokus kembali lagi. Jadi tadi sudah maju kelompok 1, saya kira cukup luar biasa. Sudah cukup menguasai alat ukur, dan juga kami juga berharap kalian nanti kelompok yang lain pun juga sama mampu mengoperasionalkan semua alat ukur yang ada di bidang otomotif.
ada juga yang 0,5. Jadi nanti masing-masing itu angkanya sama, cuma medianya yang berbeda. Jadi ketelitian 0,02 dan ketelitian 0,5. Nanti hasilnya hampir sama dan pasti kan sama begitu ya. Mungkin itu terkait dengan pembelajaran di siang hari ini, yaitu alat ukur terutama untuk jangka sorong. Semoga aja nanti semakin teliti dalam pengukuran, semakin tepat dalam pengukuran, sehingga nanti dapat bermanfaat pada saat pembelajaran mata pelajaran yang lain. Terus selanjutnya untuk tugas, tadi kan masing-masing kelompok sudah berdiskusi, sudah mempraktekkan. Nanti hasil itu nanti kalian buat laporan jongsit ya, terus kemudian dikumpulkan ke saya berupa paper. Terus kemudian yang tadi pada saat praktek masing-masing kelompok itu nanti kalian di video terus dikirim ke link yang akan saya bagikan ke kalian ya. Tadi pada saat kalian mengukur benda kerja sesuai dengan kelompoknya masing-masing di video, kemudian nanti dikirimkan ke link yang akan saya bagikan di kelas ini. Paham kira-kira anak-anak? Untuk pembelajaran kali ini saya kira cukup, yaitu kaitannya dengan jangka sorong. Untuk pertemuan berikutnya masih tetap alat ukur lagi ya. Nanti kaitannya dengan alat ukur untuk mengukur gas buang, emisi gas buang ya. Nanti silakan kalian di rumah buka buku atau baca-baca terkait dengan alat untuk mengukur emisi gas buang. Itu adalah pertemuan yang akan datang. Hari ini kan tadi jangka sorong, minggu depan adalah emisi gas buang. Ya nanti baca-baca dulu, biar nanti pertemuan berikutnya itu dapat lancar, dapat berjalan dengan baik. Begitu ya. Mungkin itu. Ada yang mau menyampaikan refleksi dalam arti apa yang diperoleh pembelajaran di hari ini? Masih bisa mas? Masih lagi tidak apa-apa. Di pembelajaran kali ini saya bisa mengukur alat jangka sorong. Di sini saya akan menyampaikan refleksi. Alhamdulillah dalam pembelajaran ini banyak sekali materi atau pembelajaran yang kita dapatkan, mulai dari cara mengukur jangka sorong, apa itu nama lain jangka sorong, gimana caranya menggunakan jangka sorong, itu sudah sangat cukup disampaikan oleh guru kita. Terus dari kesulitan sendiri menggunakan jangka sorong hanya pada kurang teliti dan tidak telitinya, karena penelitian jangka sorong itu memiliki ketelitian 0,02 mm. Mungkin untuk kedepannya semoga bisa lebih lagi pembelajarannya, karena ini waktunya juga cukup terbatas. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk ya. Kalau bisa kali ini saya berharap dalam pembelajaran ini kalian benar-benar memahami ya bagaimana cara mengukur, bagaimana cara menggunakan. Sekali lagi saya hanya mengingatkan untuk pembelajaran ke depan lebih fokus lagi, lebih semangat lagi. Kemudian jangan lupa tugasnya segera dikirim ya. Nanti batas waktunya adalah 1 minggu. Saya kira itu untuk pembelajaran di siang hari ini. Monggo ketua kelas bisa dipimpin untuk berdoa. Untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, baiknya kita berdoa masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Mari Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak R. Waalaikumsalam.
Ya, alhamdulillah kita tadi sudah melaksanakan pembelajaran dan berjalan dengan lancar. Menurut Pak Endarto tadi, refleksinya apa dari RPP yang sudah disusun, perangkat-perangkat, peralatan yang sudah disusun, lalu menerapkan pembelajaran bersama anak-anak. Untuk refleksi hari ini memang saya menyadari masih banyak kekurangan, terutama di sisi keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Jadi tadi ada beberapa kelompok yang aktif hanya beberapa saja, sedangkan yang lain itu ngikutin saja. Itu yang pertama. Terus yang kedua, masalah waktu. Jadi waktu yang kita gunakan tadi kurang begitu panjang, jadi terbatas. Jadi kami belum bisa sepenuhnya detail dalam memberikan materi maupun unjuk kerja yang dilakukan oleh siswa itu. Jadi refleksinya kekurangannya semacam itu. Baik Pak M, jadi saya tangkap di sini bahwa siswa tidak terlibat secara aktif, belum terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Baik Pak Endarto, tadi disebutkan bahwa siswa belum terlibat aktif dalam diskusi dalam pembelajaran. Untuk mengatasi seperti itu, kira-kira menurut Pak Endarto langkah apa yang sebaiknya dilakukan? Nanti saya coba ingin menekankan kembali lagi ke masing-masing kelompok untuk pembagian tugas pada saat berdiskusi. Ada yang bagian menulis, ada yang bagian mencari materi, ada yang bagian praktek, terus dan juga nanti pada saat presentasi ada juga bagian moderator dan sebagainya. Nanti kita coba untuk memperdayakan anak-anak semuanya di kelompoknya tersebut. Jadi dalam satu kelompok masing-masing mempunyai peran Iya, sendiri. Nanti lalu dikolaborasi. Untuk rencana tidak lanjutnya setelah tadi kita sudah refleksi dan Pak M sudah menentukan langkah-langkahnya. Lalu rencana tidak lanjutnya itu kapan mau dilakukan? Strategi melakukannya seperti apa? Rencana tidak lanjut yang akan kami lakukan terhadap siswa kelas yang saya ajar tadi ya kurang lebih 2 minggu lagi Bu. Terus ada pun strategi yang akan kita gunakan untuk rencana tidak lanjut, kita akan memperkaya bervariasi dalam proses pembelajaran. Contoh nanti dalam media pembelajaran kita lebih interaktif, lebih aktif lagi supaya anak lebih tertarik untuk belajar bersama dengan materi yang akan saya ajarkan. Jadi nanti lebih memperkaya untuk media pembelajaran. Iya betul, memperkaya. Banyak variasi kan maksudnya itu. Baik, dan tadi saya lihat untuk diferensiasi produk juga sudah dilakukan oleh Pak M tadi dengan apa lagi? Untuk diferensiasi produk, anak-anak saya suruh membuat poster, PPT maupun membuat video yang namanya akan diupload di link yang akan saya berikan. Jadi itu sudah terfasilitasi untuk pembelajaran berdiferensiasinya. Baik Pak Endarto, saya rasa sudah cukup untuk pasca observasinya. Semoga Pak Endarto tetap semangat untuk menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi dan nantinya anak-anak dapat memiliki pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah dicanangkan. Demikian Pak Endarto, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.